Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ustazah Google hadir untuk Anda pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengharap imbalan, bahkan tak jarang beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ada butuhnya saja. Sehingga manusia sering mengharapkan imbalan atas ibadah yang dilakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rahmat kepada seluruh alam yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, manusia sering tidak sadar diri dan tidak bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seringkali merasa kurang. Kealpaan manusia ini mengakibatkan di setiap ibadah yang dilakukan, selalu mengharap-harap balasan. Oleh karena itu, hendaknya manusia menjauhi sikap bergantung pada amal yang kita lakukan seperti sedekah, puasa dan lain sebagainya. Hendaklah, sedikit demi sedikit, kita menggantungkan keyakinan kita hanya kepada cinta, anugerah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amalan yang kita lakukan, belum tentu menjamin kita terlepas dari siksa neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak wahai Rasulullah, tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis di atas menunjukkan sesungguhnya amal bukanlah sesuatu yang akan memberikan garansi kepada kita semua untuk masuk ke dalam surga. Karena surga akan diberikan kepada mereka yang diridai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa di setiap selesai melakukan salat, kita biasa dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku meminta ridho dan surgamu. Mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian surganya merupakan bentuk dari ketawakalan dan kepasrahan kita kepadanya. Dan hal ini merupakan pondasi akidah Islam yang penting, di mana setiap mukmin yang beramal dengan berpegang teguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan seorang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya. Karena hakikat, dengan sikap seperti itu, ia melepaskan semua ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menggantungkan keyakinannya pada makhluk, termasuk di dalamnya adalah amal, maka ketika ia mendapatkan kesusahan, bencana, atau ketika ia melakukan maksiat, ia akan menjadi pesimis dan putus asa. Sebaliknya, jika hanya Allah tempat bergantung, maka segala bentuk ketaatan atau dosa yang dia lakukan, tidak akan pernah menjadikan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang. Syekh Yusri Rushdi Said Jabir Al-Hasani rahimahullah ketika menjelaskan perkataan Ibnu Athaillah ini menambahkan, janganlah harapanmu kepada Allah lenyap karena rasa takutmu saat melakukan ketaatan. Dan janganlah harapanmu berkurang dan rasa takutmu menghilang tatkala engkau melakukan kemaksiatan. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat. Dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, suatu ketika Zunnun al-Misri sedang berjalan di atas pegunungan Antiokhia, tanpa diduga Zunnun bertemu dengan seorang perempuan yang terlihat gila. Perempuan tersebut memakai jubah dari kain wol, seperti yang dijelaskan dalam kitab Hilyatul Auliya, wa Tabakat al-Asfiyah, karya Abu Nuaim al-Asfahani. Zunnun al-Misri kemudian memberikan salam kepada wanita tersebut. Sang wanita pun menjawab salamnya, lalu berkata kepada Zunnun, bukankah engkau Zunnun al-Misri?
Mendengar perkataan tersebut, Zunnun pun kaget dan berkata, "Semoga Allah mensejahterakanmu. Bagaimana engkau bisa mengenaliku?" Perempuan itu lalu menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka tirai antara diriku dan hatimu, sehingga aku mengenalmu melalui jalinan komunikasi marifah cinta kepada Sang Kekasih Allah." Setelah wanita tersebut menjelaskan kepada Zunnun al-Misri, ia berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu masalah." "Tanyakanlah," kata Zunnun al-Misri kepada si perempuan. Perempuan tersebut kemudian bertanya, "Apa itu dermawan?" Zunnun lalu menjawab, "Mengeluarkan harta dan memberi." Mendengar jawaban Zunnun, wanita tersebut langsung berkata, "Ini kan kedermawanan di dunia, lantas apa itu kedermawanan dalam agama?" Zunnun lalu menjawab, "Bersegera menuju ketaatan kepada Allah." Perempuan tersebut pun kembali berkata, "Kalau begitu, jika engkau sudah bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau mengharapkan kebaikan balasan darinya?" Zunnun pun menjawab, "Iya. Aku berharap 1 dibalas 10. Perempuan tersebut lalu menasihati Zunnun, "Mintalah agar ketentuan ini maksudnya adalah perkara minta balasan dihapus dalam agama. Ini ketentuan yang buruk dalam agama. Bersegera menuju ketaatan kepada Allah itu adalah bahwa Allah mengetahui isi hatimu, sedangkan engkau tidak mengharapkan sesuatu pahala sebagai balasan atas sesuatu ketaatan. Wahai Zunnun, aku ingin bersumpah atas namanya untuk meraih syahwat kesenangan sejak 20 tahun silam, tapi aku malu kepadanya. Karena aku takut menjadi seperti pekerja bayaran yang tak tahu diri, yang jika bekerja sedikit sudah menuntut upah. Akan tetapi, aku hanya ingin beramal karena kewibawaan dan keagungannya." Setelah berkata seperti itu, perempuan tersebut lalu pergi meninggalkan Zunnun. Wallahu alam bishawab.